Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang di Courses Batch 2 dengan tema optimalisasi pemahaman dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam rangka menghadapi ujian akhir semester demi tercapainya hasil yang maksimal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk mereview dan menyimak materi rancangan percobaan bersama pemateri kita yang luar biasa tentunya, yaitu Ce Ajijah Nur Hikmatul Wahdah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak penyampaian materi rancangan percobaan bersama pemateri kita kali ini kepada Ce Ajijah Nur Hikmatul Wahdah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan kembali ya. Nama saya Ajijah Nur Hikmatul Wahdah dari Agroteknologi Angkatan 2019. Dapat amanah dari Imagro untuk sharing terkait mata kuliah rancangan percobaan di courses untuk persiapan UAS sekarang ya. Ada beberapa muatan materi yang akan disampaikan seperti rancangan faktorial, kemudian rancangan petak terbagi, petak berlajur, terus ada uji lanjutnya juga, terus mencari nilai pada tabel dan cara cepat menentukan notasi. Untuk penyampaiannya mungkin tidak akan terlalu panjang juga, nanti tidak banyak terkait teori, paling bagaimana cara nanti langkah-langkah untuk mengerjakan saja dan perbedaan-perbedaan tiap rancangan. Untuk yang pertama ada perbedaan antara percobaan tunggal dan juga percobaan dua faktor atau lebih. Nah, jadi kalau yang sering kita dengar itu percobaan tunggal itu disebutnya percobaan atau rancangan non-faktorial. Dan kalau percobaan dua faktor atau lebih itu kadang dikenalnya dengan rancangan faktorial. Untuk yang pertama ada percobaan tunggal. Nah, ini tuh terdiri dari satu faktor. Jadi hanya ada satu faktor gitu. Atau pengaruh dari perlakuannya cuma dari satu faktor aja. Terus perlakuan hanya terdiri dari perbedaan taraf dari faktor variabel tunggal. Terus ada contohnya misalkan kita melakukan penelitian untuk pengujian varietas. Nah, dalam pengujiannya itu hanya perlakuannya hanya varietas saja. Jadi nanti mungkin ada beberapa perlakuan terkait varietasnya. Misalkan varietas A, B, C, D. Jadi cuma satu faktor aja, terdiri dari satu faktor karena kan tunggal atau non faktorial tadi. Terus contoh kedua misalnya pemupukan. Nah, ini misal kayak dosis atau takaran pupuknya. Jadi itu kayak misalkan 0, perlakuannya ya cuma misalkan yang kontrol 0, terus berapa ton per hektar dan sebagainya gitu. Jadi cuma dalam satu percobaannya cuma terdiri dari satu faktor aja. Contoh-contoh yang termasuk rancangan percobaan tunggal itu ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, kemudian juga ada rancangan bujur sangkar yang non-faktor yang sebelum UTS mungkinnya itu udah disampaikan materinya. Terus ada percobaan dua faktor atau lebih, atau sering disebut juga faktorial. Nah, ini terdiri dari dua faktor atau lebih. Kan tadi satu faktor ini ada dua faktor nantinya. Terus ada efek yang dievaluasinya itu ada terdiri dari efek mandiri atau main efek, kemudian efek sederhana atau simple efek, dan yang ketiga ada efek interaksi. Nah, untuk contoh yang termasuk percobaan dua faktor itu atau lebih gitu ya, yang kayak pemupukan. Nah, kan tadi kalau di yang satu faktor itu misalkan hanya pengujian dosisnya aja. Nah, kalau misalkan di pemupukan, kalau untuk yang faktorial, ada dua faktor yang diuji. Misal yang faktor pertama dosis, kemudian faktor yang keduanya jenis pupuk. Jadi nanti misalkan pada dosisnya kayak 0, yang kontrol misalkan 0, terus juga ada yang berapa ton per hektar dan sebagainya. Terus nanti jenis pupuknya ada
pupuk organik, misalkan pupuk anorganik. Dan nanti jadi ada 2 faktor itu gitu. Kalau yang non faktorial kan cuma 1 faktor. Mau dosis aja atau mau jenis pupuk aja kayak gitu misalkan. Terus untuk rancangannya itu ada rancangan faktorial. Rancangan faktorial ini kayak terdiri dari 2 juga nantinya, ada yang lengkap sama juga yang kelompok juga nanti, cuman terdiri dari 2 faktor, bedanya sama yang tunggal itu. Terus ada rancangan petak terbagi dan yang ketiga ada rancangan petak berlajur. Nah, untuk yang pertama itu ada rancangan faktorial. Rancangan faktorial adalah rancangan yang menggunakan lebih dari 1 faktor. Perlu digarisbawahi ya, kalau faktorial itu lebih dari 1 faktor, artinya bisa 2, 3, dan seterusnya. Di mana setiap taraf dari faktor dikombinasikan dengan taraf-taraf faktor lain. Jadi nanti kan ada misalkan 2 faktor, berarti faktor pertama dan kedua itu nantinya bakalan dikombinasikan kayak gitu. Terus ada langkah-langkah analisisnya. Nah, untuk langkah-langkah analisisnya itu, ini yang pertama ada tabulasi data, kemudian ada tabel dui arah, terus juga nanti perhitungan dan analisis ragam. Jadi urutannya pertama kita kan kalau dari soal mah pasti otomatis udah ada tabulasi datanya ya. Nah, itu kalau sudah mah ya paling disuruh melengkapi aja, kayak misalkan jumlahnya belum dijumlahin kayak gitu, tinggal dilengkapi. Nah, habis dari tabulasi data, tapi kalau misalkan eh, di tugas akhir kan itu penelitian sendiri ya. Nah, nanti kita perlu masukin ke tabulasi, bikin tabulasi datanya sendiri. Jadi kita yang masukin angka-angkanya hasil dari pengamatan kita. Terus habis dari tabulasi data tuh kita kalau untuk rancangan faktorial itu bikin tabel dui arah. Nanti ada ya setelah ini ada tabel dui arah. Nah, setelah dibuat tabel dui arah, nanti baru kita bisa mulai perhitungan sesuai dengan rumusnya. Nah, setelah itu nanti bakalan ada tabel yang analisis ragam. Nah, untuk contoh dari rancangan faktorial itu yang ini tuh salah satu soal. Eh, soalnya itu data hasil gabah 3 varietas padi untuk faktor pertamanya. Yang ini faktor pertamanya hasil gabah. Kemudian juga dipupuk dengan 5 taraf dosis pupuk nitrogena. Ini faktor keduanya. Jadi antara hasil gabah dan taraf dosis pupuk N. Dan setiap unit perlakuan diulang 4 kali. Setiap unit perlakuannya ini diulang 4 kali. Ada ulangan 1, 2, 3, dan 4. Ini di soal itu baru ada angka-angkanya ini. Soal yang pertamanya tuh disuruh melengkapi tabulasinya. Nah, jadi ini yang sudah lengkap. Jadi ya pertama kalau misalkan disuruh melengkapi ya tinggal lengkapi aja, tinggal dijumlahkan menggunakan Excel mungkin ya biar lebih mudah kayak perhitungan-perhitungannya. Sesudah itu ini udah ada hasilnya, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tabel dui arah yang ini. Nah, ini tinggal masukin aja angka-angkanya yang tadi dari tabulasi. Nah, yang ini nih, yang ini. Nanti tinggal sesuaiin yang yang N0, kemudian P1, terus tinggal masukin aja, lihat itunya. N0, P1 kan ini ya, 12,3 tadi. Terus yang N1-nya 18,7. Nanti teman-teman harus bikin tabel dui arah setelah dari tabulasi tadi. Terus nanti ada bagian total juga, terus ada total juga yang bawah gitu ya. Ini untuk total yang N0-nya sampai N4 juga. Ini masing-masing terus ada total dari V1 untuk setiap V1 untuk pada setiap dosis pupuk N ini nanti ada total keseluruhannya ini. Nah, setelah itu untuk rancangan faktorial itu nanti langsung ke langkah ketiga yaitu analisis perhitungan. Analisis perhitungannya ini tinggal mungkin rumus-rumusnya teman-teman bisa lihat di PPT yang disampaikan dosen ya, rumusnya seperti apa. Nah, untuk yang pertama kita cari FK dulu. Untuk FK ini rumusnya kan total
total kuadrat dibagi R, V, kali N. Nah, R ini apa? R ini untuk ulangan. Terus P ini itu tuh jumlah perlakuan yang varietas. Yang varietas. Terus N ini yang dosis gitu. Tapi kalau misalkan nanti mau diganti kayak R kali A kali B itu nggak masalah gitu. Intinya nanti ini tuh ulangan terus hmm, jumlah perlakuan dari faktor yang pertama sama yang faktor kedua. Terus kita tinggal masukin aja yang totalnya kan ini udah ada ya di tabel di arah 294,6. Tinggal masukin, dikuadratin, terus dibagi 4 ini tadi nilai ulangan kan jumlah ulangannya ada 4. 4 terus jumlah perlakuan dari faktor pertama itu ada 3, jadi kali 3 terus kali 5. Kali 5 kan jumlah perlakuan untuk faktor yang pupuk N ini. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Terus tinggal hitung aja hasilnya ini. Terus ada JK total. Nah, untuk JK total ini, ngambilnya dari mana angka-angkanya? Kita lihat bukan di tabel di arah, tapi kita lihat di tabulasi. Ini dari 3,8, 2,6 sampai dengan 5,4 dikuadratin kan masing-masingnya. Nah, ini angkanya dapat dari yang ini, dari masing-masing ini. Semuanya dari 3,8, 2,6, terus 3,1, 2,8, 4,7. Semuanya ini, terus ini sampai dengan 5,4. Ini masing-masingnya nanti dikuadratin dulu, terus hasilnya nanti dikurangi FK atau faktor koreksi yang ini, nilai ini. Nah, ini udah dikuadratin, dihitung hasilnya ini, terus baru dikurangi yang FK. Nanti tinggal dikurangi aja, nanti dapat hasilnya. Nah, setelah itu kita nyari juga JK ulangan. Kan tadi JK total, nah terus sekarang JK ulangan. Nah, ini dari mana angka-angkanya? Kita lihat juga untuk JK ulangan itu angkanya dari tabel tabulasi kembali. Terus untuk angka-angkanya ini kan dari 76,1, 72,9, 76,6, 69. Angkanya dari tiap ulangan. Nah, ini jumlah ulangan. Kan ini ulangan 1. Nah, ini dijumlahin, ini, sampai dengan ini hasilnya ini. Terus juga ini, sampai dengan ini hasilnya ini. Begitupun yang ulangan 3 sama ulangan 4. Hasilnya kan udah ada ini. Tinggal masukin ke rumusnya, tinggal dikuadratin masing-masingnya. Terus juga dikurangi FK. Terus ini 15 dari mana? 15 ini adalah perkalian jumlah perlakuan dari faktor 1 dan jumlah faktor dari faktor varietas sama jumlah perlakuan untuk faktor dosis. Kan ini 3, ini 5. Jadi 3 kali 5, 15. Ini hasilnya tinggal hitung lah kalau untuk hasil ya. Terus untuk setelah JK ulangan kita masuk ke JK perlakuan. Nah, kalau JK perlakuan ini angka-angkanya dapat dari tabel dwi arah ini. Kan ini 12,3 sampai dengan 23,5. Nah, ini masing-masing dikuadratin juga. Dari ini 12,3, terus 18,7, sampai dengan ini yang 23,5. Dikuadratin masing-masing, terus dikurangi FK. Nah, terus ini angka 4 dari mana? Angka 4 ini adalah ulangan. Jadi untuk jika perlakuan nanti dibaginya dibagi jumlah ulangannya. Kalau yang tadi JK ulangan itu tuh dibagi apa ya, jumlah perlakuan faktor pertama sama jumlah perlakuan pada faktor kedua. Jadi dikaliin hasilnya 15. Kalau ini yang 4 ini adalah jumlah dari ulangan. Dihitung seperti biasa, nanti ada dapat hasilnya. Terus langsung lanjut ke JK varietas. Untuk JK varietas kita kan ini ya varietas ini berarti kita ambilnya yang ini, yang total yang ini. Karena ini kan JK varietas kan. Nah, ini kan V1 berarti yang ini, terus V2 yang ini, V3 yang ini. Tinggal dari 94 sampai 100 ini ya tinggal dikuadratin masing-masingnya. Terus dibagi ini dibagi
20 dikurangi FK. 20 ini dari mana? Kalau teman-teman lihat di rumus, ini tuh jumlah ulangan dikali jumlah faktor yang keduanya, faktor yang dosis pupuk, dosis pupuk N. Jadi 4 dikali 5, kan 4 ulangannya, jumlah ulangannya kan ada 4, terus jumlah perlakuan pada faktor dosis pupuk N ini ada 5 kan. Nah, jadi 4 dikali 5 hasilnya 20. Terus biasa kalau udah dihitung ya dapat hasilnya, terus nanti kita cari JK untuk yang dosis pupuk N, atau ini ditulisnya JKN ya. Biar nggak panjang ini. Terus kita masukin angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari ini. Kan tadi mah ini ya untuk varietas. Nah, ini untuk yang faktor dosis pupuk N. Yang ini nih. Kita biasa dikuadratin masing-masing, terus dikurangi FK. Dibagi 12. Jadi ini dibagi 12 dikurangi FK. 12 dari mana? Ini tuh hasil perkalian dari jumlah ulangan dikali jumlah perlakuan faktor yang varietas. Kalau misalkan kita nyarinya JK varietas, ulangannya dikali jumlah perlakuan dari yang faktor dosis gitu. Jadi kebalikannya, kalau yang misalkan nyarinya kita JK untuk yang dosis pupuk N, berarti ulangan dikali yang varietas. 4 kali 3, 12 gitu. Ini hasilnya. Jadi nanti, kan ini kayak ada pembagian terus dikurangi FK. Nah, ini nanti dikuadratin dulu masing-masing ini, terus baru dibagi dulu, habis dibagi baru dikurangi dengan yang FK. Nah, ini juga kan hasil yang ini tuh ini dikuadratin dulu masing-masing, terus dibagi terus dibagi terus dikurangi nilai FK-nya. Nah, setelah kita nyari JK ini, kita nyari JK interaksinya. JK interaksinya itu ada rumusnya juga ya, JK perlakuan, kemudian dikurangi JK varietas, dikurangi JK yang dosis pupuk N. Terus ini hasilnya, ini tinggal dikurangin aja ya teman-teman. Terus kita nyari JK galatnya. Untuk JK galatnya juga tinggal ada di rumusnya, tinggal masukin aja JK total dikurangi JK ulangan dikurangi JK perlakuan. Ini hasilnya. Nah, setelah perhitungan ini selesai, teman-teman tinggal buat tabel CD keragam. Nah, untuk sumber keragamannya, kalau untuk yang faktorial itu tadi terdiri dari ulangan, kemudian perlakuan, terus ada faktor pertama faktor pertama, terus faktor kedua, terus ada interaksi, ada galat, ada total. Yang angka-angka ini, yang hasil JK ini kita masukin langsung ke bagian yang JK. Terus ini DB dari mana? Ini sudah dihitung ya sesuai kalau di PPT yang dari dosen pasti udah ada gimana cara ngitungnya. Mungkin nanti teman-teman bisa dilihat aja ya, itu tinggal dihitung biasa aja. Nah, ini udah dihitung. Terus untuk KT, nah selanjutnya kan yang udah ada DB, JK. Nah, KT-nya, ini KT itu dapat dari nilai ini, JK, dibagi DB. Jadi dibagi DB-nya masing-masing. Udah, itu hasilnya nanti ada. Terus F hitung ini dapat dari KT masing-masing tiap ini dibagi KT galat. Jadi nanti untuk F hitung ulangan yang ini dibagi galat. Terus yang perlakuan ya perlakuan dibagi galat. Ini hasilnya. Nanti setelah ini F hitungnya didapat, kita cari F tabelnya. Kalau misalkan di soal tidak dicantumkan misalkan berapa taraf nyatanya, ya berarti kita cari F tabelnya yang 5% dan juga yang 1%. Ini udah udah kita cari ya di tabel. Nah, mungkin kan kalau tidak salah di TOR itu ada mencari nilai pada tabel. Nah, ini sekalian kita jelasin ini angka-angkanya gimana dapatnya nih. Nah, ini tuh kan contoh satu aja ya, dan nanti gampang. Jadi kalau misalkan kita mau nyari F tabel yang ulangan,
kita lihat DB-nya. Kan DB-nya ulangan ini 3, terus lihat juga DB galatnya. DB galatnya 42. Jadi nanti kita cari ke tabel bagian atasnya 3, terus bawahnya yang sampingnya 42. Kita buka dulu yang tabel sebentar. Nah, udah kelihatan ya. Ini kita coba cari yang tabel 5% ya. Ini tabelnya. Tadi kan yang ulangan itu DB-nya 3, terus DB galatnya 42. Kan ini udah 3 ya. Nah, bagian ininya 3 kita cari DB dari DB apa? DB ulangannya, terus untuk DB galatnya 42. Nah, ini 42. Nah, ini kan 3 di sini ya. Ini 1, 2, 3. 2,83. Tadi kan bener ya 2,83. Jadi kayak gitu teman-teman buat nyarinya. Untuk yang bagian, jadi nanti cara nyarinya, bagian atas ini tuh untuk DB yang ditujunya. Misalkan DB ulangan, berarti ini nilai DB ulangannya. Atau misalkan yang dicari perlakuan, berarti ini nanti kita lihat ininya tuh untuk yang bagian atas ini untuk yang DB perlakuannya. Kalau yang ke bawah penyebutnya itu dari DB galat. Kayak gitu. Kita lanjut ke materi lagi. Nah, kayak gitu ya untuk nyari F tabel. Begitupun F tabel untuk yang 1%. Tinggal nanti lihatnya di tabel yang 1%. Terus, ini kenapa ada bintang-bintang? Nah, ini tuh kita bandingkan dengan, jadi F hitung dibandingkan dengan F tabel. Kalau misalkan ini kan ada bintangnya yang 2, terus ada 1, ada yang NS ini artinya tidak berbeda nyata atau non signifikan. Nah, ini kita bandingin kan. Ini F hitungnya 5,503. Nah, kita lihat di F tabel kan ini F tabelnya tuh 2,83, terus yang 1%-nya 4,29. Nah, ini lebih besar kan dari yang 5%, lebih besar juga, terus nilai F hitungnya juga lebih besar dari yang 1%. Artinya kalau misalkan lebih besar dari kedua F tabel yang taraf nyata yang 5% sama 1%, berarti ini bisa teman-teman tandain bintang 2 gitu. Kalau misalkan kita bandinginnya ke taraf nyata 5% sama 1%. Artinya ini tidak sangat berbeda nyata gitu. Terus ini ada bintang 1. Kalau misalkan bintang 1 kan ini itu nilainya lebih besar untuk F tabel 5%. Lebih besar untuk F tabel yang 5% dan lebih kecil untuk yang 1%. Artinya ini nggak sangat lagi tapi berbeda nyata. Kita bintanginnya 1 untuk menandainya. Terus untuk NS itu ketika nilainya lebih kecil dari taraf nyata yang 5% dan juga yang 1%. Kan ini 1,993. Ini kan nilai F tabelnya 2,17 dan juga 2,97. Artinya NS. Nah, terus kita buat kesimpulan dari yang ulangan, terus pelakuan, yang sumber keragaman varietas, terus yang pupuk juga, terus yang interaksi. Kesimpulannya, pertama, terdapat perbedaan hasil untuk setiap ulangan. Karena ini kan sangat berbeda nyata ya, berarti tiap ulangannya tuh hasilnya beda-beda. Dari ulangan 1 sampai ulangan keempat. Terus, yang kedua, terdapat perbedaan pengaruh dari perlakuan yang sangat berbeda nyata. Nah, ini kan perlakuannya tadi, bintangnya kan 2 ya ditandainnya. Berarti terdapat perbedaan pengaruh. Berarti artinya perlakuan ini berpengaruh lah seperti itu. Terus faktor varietas berpengaruh nyata terhadap hasil gabah pemupukan N yang dicoba. Nah, ini untuk faktor varietas juga kan ini berbeda ya, berbeda nyata. Berarti ini berpengaruh juga faktor yang varietas ini ya. Terus yang pemupukan juga berpengaruh sangat nyata terhadap hasil gabah varietas tadi yang dicoba. Nah, ini berpengaruh artinya si varietas ini berpengaruh, kemudian pupuk juga berpengaruh. Nah, terus yang terakhir itu tidak terdapat pengaruh interaksi antara varietas tadi dengan pemupukan N. Karena ini kan NS ya non signifikan, artinya tidak ada pengaruh interaksi, artinya pengaruhnya itu dari masing-masing faktor ini. Jadi
ketika ini diinteraksikan keduanya itu nggak ada pengaruhnya gitu. Bukan nggak ada pengaruhnya, maksudnya ya nggak berpengaruh lah gitu bisa dibilang. Jadi pengaruhnya itu hanya dari masing-masing faktor gitu. Tapi tidak ada interaksi antara jenis varietas dan juga faktor dosis pupuk N ini. Karena ini tadi perlakuannya itu berbeda nyata, maka perlu diuji lanjut. Nah, ini uji lanjutnya itu dengan uji lanjut Duncan karena di soalnya disuruh dengan uji lanjut Duncan. Kan tadi pada perlakuan itu berbeda nyata ya, artinya perlu diuji lanjut. Kecuali memang tidak berbeda nyata, maka tidak perlu diuji lanjut. Berdasarkan analisis ragam, hasil yang berbeda nyata terjadi pada faktor varietas dan faktor pemupukan N. Maka yang diuji lanjut adalah faktor varietas dan faktor pemupukan N. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika nanti apa ya, yang interaksi gitu ya, kan ini interaksinya tidak apa ya, tidak berpengaruh atau tidak berbeda nyata yang interaksinya, maka yang diuji lanjut itu yang masing-masing faktor tadi, kecuali yang masing-masing faktornya itu yang faktor varietas berpengaruh, kemudian faktor pemupukan N juga berpengaruh, terus juga yang interaksinya berpengaruh, nanti cari untuk uji lanjutnya langsung ke interaksi. Jadi tidak perlu yang faktor varietas dicari, terus faktor pemupukan dicari, terus juga yang interaksi dicari, tapi langsung ke interaksi gitu. Kecuali memang kalau nggak ada interaksi, baru itu masing-masingnya dicari. Ini kan eh, yang interaksinya enggak gitu. Jadi yang enggak dicari lah yang interaksinya, kita yang masing-masing faktor. Pertama, kita buat tabel dui arah rata-ratanya. Yang ini, ya ini yang rata-rata, nilai rata-ratanya ya. Jadi didapat dari nilai jumlah tadi, misalkan di tabel dui arah kan udah ada ya. Ini mirip kayak tabel dui arah, tabelnya, tapi rata-rata. Jadi nilai rata-ratanya yang udah dibagi gitu. Kalau udah dibuat tabel dui arah rata, maka kita uji beda rata-rata untuk yang pertama itu untuk faktor A, yang varietas, kan faktor A-nya varietas. Nah, ini ada rumusnya. Mungkin untuk susunan uji lanjutnya kan ada juga ya di PPT materi yang disampaikan oleh dosen. Paling ini lebih ke memperjelas aja gimana didapat angka-angkanya. Mungkin takutnya teman-teman masih bingung. Nah, ini kan udah ada di rumus gitu. Nanti tinggal ya lihat aja di rumusnya. Terus tinggal masukin angkanya. Ini KT Galat. Nah, kan ini KT Galat ya. Ini nilainya kan tadi ada di tabel sidik analisis seragam gitu, 0,149. Nah, yang ini tinggal masukin aja. Terus untuk yang varietas ini ada R kali B. Ini tuh R ini ulangan, B ini untuk faktor yang B atau yang faktor pemupukan N, kan jumlahnya itu jumlah perlakuannya untuk faktor yang dosis itu ada 5 ya. Nah, jadi 4, ulangannya kan 4, ininya ada 5 gitu untuk yang ini tuh 5 kan. Nah, jadi 20 nilainya. Ini kita hitung hasilnya ini. Nah, terus kita masuk ke tabel kayak gini ya, tabel SSR dan LSR. Nah, untuk yang ini, P ini dapat dari mana? Nah, P ini kan kita dari ini ya. Jadi kan P V1, V2, V3 ini tuh nilai P-nya kenapa 2 dan 3 kan ketika yang sebelumnya pernah dijelaskan pada saat sebelum UTS itu bagaimana nyari P, mungkin teman-teman masih ingat. Kita urutkan kalau uji lanjut dan itu kan kita urutin dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kan emang udah mengurut ya. Ya, ini nilainya kenapa P2 dan 3? Ya, pertama kan kita bikin dulu V1 ke V2, terus V1 ke V3. Nah, itu kan V1 ke V2 itu P-nya 2, terus V1 ke V3 itu 3. Nah, terus habis itu V2 ke V3 itu 2. Nah, itu tuh kan cuma nilai P-nya itu cuma ada 2 dan 3.
seperti itu. Mungkin nanti bisa diingat-ingat lagi ya. Terus yang pertama kita nyari SSR-nya. Ini mah tinggal lihat di tabel. Jadi nanti lihat di tabel untuk yang ini 0,05 itu dari tabel yang 5%-nya, terus ini juga tabel yang 1%. Untuk DB Galatnya 42. Jadi nanti teman-teman cari nilai yang P-nya 2 pada DB-nya yang 42. Nanti ada kalau tidak salah yang P-nya itu di bagian atasnya itu P, terus yang ke bawah gitunya, yang DB-DB-nya gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ini hasilnya. Terus kalau udah dicari pada tabel ini, baru dikalikan dengan nilai yang ini 0,08, 2,86 dikali 0,086, terus juga 3,82 dikali 0,086. Ini hasilnya. Nah, setelah tabel ini kita masukkan ke uji beda rata-rata. Uji beda rata-rata. Yang pertama kan faktor A, itu V1. Kita urutin. Nah, ini untuk uji dan kena. Ini kan udah diurut ya, dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Ini udah ada V1, V2, V3. Nah, ini beda rata-ratanya. Kan ini nilainya udah. Nah, ini nilainya dapat dari mana? Nah, ini pertama untuk 0,27. Ini kan nilai V1 itu 4,72, nilai V2 4,99. Nah, ini 4, yang V2 dikurangi V1, hasilnya ini. Terus yang ini nilai yang 0,30 ini dari V3 dikurangi yang V1. Jadi ini untuk yang pertama ini. Terus untuk yang ini tuh untuk dari V2 ke V3. Hasilnya ini jadi 5,02 dikurangi 4,99. Nah, ini hasilnya. Terus ini ada tabel yang bagian LSR yang 0,05 sama LSR 0,01. Ini tinggal masukin aja angka-angka yang ada tadi di sini. Yang 0,246 terus juga 0,259 kan ini ya yang untuk 5% ini kita masukin ke sini. Terus yang 0,01 atau yang 1%-nya ini nilainya kita masukin sini. Nah, terus kita bandingin lagi nilainya lebih atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, ini kan pertama 0,27. Nah, ini kita kita bandingin dengan yang ini, yang nilai ini. Ini kan 0,27 itu lebih besar kan dibanding ini, tapi lebih kecil dari yang 1%. Berarti bintangnya cukup 1 aja. Terus yang ini 0,30. Ini nilainya lebih besar untuk yang 5% dan lebih kecil juga untuk yang 1%. Jadi kasih bintang. Nah, terus ini, yang ini kita bandinginnya bukan ke sejajar ini, tapi balik lagi ke atas yang ini, yang bagian ini. 0,03 itu kan lebih kecil dari ini, terus juga lebih kecil dari ini. Maka kita tandain non signifikan. Terus kita baru bisa buat notasi. Nah, cara gampang buat notasi gitu ya, kan itu jadi salah satu pertanyaan mungkinnya teman-teman nanti notasi cara gampangnya gimana gitu. Nah, pertama kita tulis yang urutan ini, V1, V2, V3. Nah, kita lihat ini kan dari V1 ke V2 ini kan bintang ya, artinya berbeda. Nah, berarti berbeda ya nggak perlu. Nah, berarti ini kan ini ke V2 berbeda, terus ke V3 juga berbeda. Berarti kita kayak tandain gitu ya, tandain ini huruf A berarti. A, berarti V1 aja yang huruf A. Karena memang dari V1 ke V2 itu udah berbeda, berarti nggak perlu kayak di garis ke sini, udah V1 garis berarti A, udah. Ini, udah. Nah, terus kita langsung lihat ke yang V2, yang ini, yang tabel yang bagian ininya. Kan ini yang pertama, nah yang ini selanjutnya. Nah, ini V2 ke V3 itu non-signifikan. Berarti ini non-signifikan mah berarti ini satu garis lah, maksudnya kayak sama gitu, sama garis ini menandakan sama gitu. Nah, ini garisin, ini huruf baru B. Nah, berarti nanti tinggal masukin notasinya. Kalau V1 ini A, ini B, terus ini B, kayak gitu. Kita lanjut. Nah, itu udah ya untuk yang
yang uji beda rata-rata faktor B. Nah, selanjutnya untuk faktor A, mohon maaf, yang sebelumnya faktor A, terus selanjutnya ini faktor B. Ini yang pupuk. Ini sama ya, rumusnya nggak jauh beda, cuman nanti yang bagian bawahnya, ulangan kan kalau tadi yang faktor A itu, bagian bawahnya tuh R ulangan dikali yang jumlah yang perlakuan dari faktor ini. Kalau ini mah yang A, jadi nanti 4, R ulangan ya 4, terus A-nya itu kan jumlah perlakuan pada faktor yang varietas itu ada 3, berarti 4 kali 3, 12. Ini hasilnya. Terus lanjut ke bikin ke tabel ini. Karena kan untuk rata-rata, untuk apa, tabel dui arah ratanya kan udah ya, cukup sekali aja ini di sini. Jadi bisa buat yang faktor A, buat faktor B gitu. Jadi nggak perlu dibuat lagi karena udah ini tabel dui arahnya. Terus lanjut, setelah itu kan bikin yang SSR dan LSR. Nah, ini sama kayak tadi untuk penentuan P-nya kan ini kan ada 1, kalau N0 ya dari N0, ini 1, terus 2, 3, 4. Ada 4. Terus kan dimulainya dari angka 2 ya untuk mencari nilai P itu. Berarti kan 2, 3, 4, 5. Terus ini dari N1 ke sini 2, 3, 4. Terus ini 2, 3. Terus dari N3 ke N4, 2. Berarti kan tadi P-nya sampai 5 ya. Berarti kita P-nya 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Seperti biasa, nyari di tabel yang tabel untuk Duncan. Nanti didapat ini nilainya. Terus kita hitung ini yang LSR-nya, jadi nilai SSR dikali dengan yang ini, nilai ini. Udah didapat, terus kita bikin uji beda rata tabel yang kayak gini. Untuk faktor B kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kebetulan ini mah dari yang perlakuan N0 sampai N4 tuh nilainya yang mengurut lah gitu ya, kebetulan. Jadi nggak perlu diurut lagi. Udah, terus kita cari lagi beda ratanya. Kayak tadi, pertama untuk yang ini dari N0 dulu. Ini N0 N1 kurangi N0, ini hasilnya. Terus ini dengan ini hasilnya. Ini dengan ini hasilnya. Terus ini dengan ini hasilnya. Terus ini berarti yang N1 dengan N2, terus N1 dengan N3, N1 dengan N4, ini hasilnya. Begitupun seterusnya sampai ini. Terus ada tabel yang LSR lagi. Nih tinggal masukin aja nilai yang ini. Tinggal masukin ke sini. Nah, terus kita bandingin lagi beda rata ini dengan nilai LSR-nya. Pertama, yang ini. Kan ini hasilnya bintang 2, berarti ini tuh lebih besar. Tuh kan nilainya lebih besar dari ini, sama juga dengan ini gitu, lebih besar. Kita tandain, terus begitupun ini, berarti nilainya ini lebih besar gitu ya, lebih besar dari LSR yang 5% dan juga yang 1%. Terus kalau NS itu nilainya lebih kecil dari LSR ini. Gitu. Nah, mungkin itu udah cukup dipahami mungkin ya, tadi juga udah dijelaskan sebelumnya. Nah, kita langsung ke penentuan notasi lagi. Biasanya yang bingung tuh penentuan notasinya. Pertama, kita tulis lagi, diurutin sesuai yang di sini. Yang di ini kan, ini udah berurut ya. N0, N1, N2, N3, N4. Kita tulis dulu itunya. Terus kita lihat di yang baris yang ini dulu. Baris yang ini dulu, pertama, N0 ke N1 ini udah berbeda. Berarti ya N0 ya cukup N0 aja. Berarti kita tandain huruf A. Huruf A. Kenapa ini huruf A-nya besar, huruf-hurufnya besar, yang sebelumnya kecil itu supaya beda gitu. Maksudnya biar bisa membedain gitu, ngebedain. Karena kan ini ada 2 faktor gitu. Mau misalkan yang tadi varietas hurufnya yang pas penotasian itu mau pakai huruf besar, terus yang ini pakai huruf kecil, itu nggak masalah. Supaya membedakan intinya ya. Terus ini kan udah ya berbeda, berarti N0 ya udah N0 aja berdiri sendiri gitu. Huruf notasinya A. Nah, lanjut ke mulai dari N1. Nah, berarti kalau mulai dari N1 kita lihatnya yang ini. Baris yang ini. Kan N1 ke N2 itu
NS atau non-signifikan. Berarti kita bisa mulai garis N1 ke N2. Kasih tanda gitu ya. N1 ke N2 tidak berbeda. Terus kita lihat lagi dari N1 ke N3 ini bintang. Ya kan pertama N1 ke N2 yang ini ya. N1 ke N2 yang ini. Itu non-signifikan. Nah, terus dari N1 ke N3 ini berbeda. Berarti udah N1 sampai N2. Kita tandain huruf B atau notasi B. Nah, lanjut ke yang bagian N2 sekarang. Balik lagi ke N2. Yang baris ini. Baris ini. N2 ke N3 berbeda. Berarti udah nggak perlu bikin garis lagi. Nggak perlu. Udah, kita lanjut berarti kalau gitu ke N3. Baris yang ini kita lihatnya. N3 ke N4 itu NS. Berarti kita buat garis N3 ke N4 itu karena non signifikan berarti satu garis. Kayak kita tandain notasi C kayak gitu. Terus tinggal masukin aja. Ini yang A cuma N0 saja, terus yang B N1 sama N2, terus yang C N3 sama N4. Tinggal masukin gitu. Terus kita buat simpulannya. Bikin tabel dua arah lagi. Yang tadi yang rata-rata kita masukin yang tadi ya, udah kan ini. Nah, tinggal masukin huruf-hurufnya. Terus kita buat kesimpulan. Nah, ini kesimpulan yang didapat. Berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa hasil tertinggi terdapat pada varietas Ciherang dan varietas Fatmawati atau P2 dan P3, perlakuan P2 dan P3. Nah, kita kan kalau untuk mencari nilai yang tertinggi, misalkan kalau pertanyaannya bukan nilai hasil terendah mana? Kita hurufnya huruf pertama dulu lihatnya, berarti kan yang huruf pertama itu huruf A, berarti ini yang paling kecil. Kalau ditanya yang paling besar, kita lihat huruf mana yang paling apa ya? Setelah A lah bisa dibilang gitu ya. Kayak B sama C berarti kan lebih ini C kayak gitu. A sama B lebih ini B. Nah, kalau ini kan tertinggi terdapat pada I2 sama P3 karena emang notasinya sama gitu. Terus dengan pemupukan 135 kg atau N3 dan 180 kg atau N4. Nah, ini kan yang C kan ini. Ini nilai yang notasi yang paling ini, berarti ini yang paling tertinggi ini. Jadi cara nyimpulinnya gitu, lihat notasinya. Hasilnya maka ya tadi dapat disimpulkan bahwa hasil tertinggi terdapat pada varietas Ciherang, terus juga dan varietas Fatmawati. Terus dengan pemupukan yang 135 kg dan 180 kg. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk rancangan faktorial. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rancangan petak terbagi. Untuk petak terbagi ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, untuk percobaan yang memiliki lebih banyak perlakuan. Jadi kalau misalkan perlakuannya banyak banget, itu biar memudahkan bisa pakai rancangan petak terbagi. Terus, salah satu faktor dinyatakan sebagai faktor utama atau petak utama yang dibagi dalam anak-anak petak. Jadi ada petak utama, ada anak petak nantinya. Terus pengukuran faktor utama dari faktor anak petak dan interaksinya dengan faktor petak utama akan lebih tepat dari RAK. Jadi lebih tepat kalau misalkan perlakuannya memang banyak. Terus ada langkah-langkah analisisnya. Nah, ini kan sedikit berbeda ya langkah-langkahnya, jumlah langkah-langkahnya yang ini. Pertama, seperti biasa, ada tabulasi data. Terus nanti ada tabel ulangan dikali petak utama. Terus yang ketiga, ada tabel petak utama sama anak petak di arah untuk petak utama sama anak petak. Terus kita langsung perhitungan yang tahapan keempatnya, terus yang terakhir analisis ragam. Nah, ini pada soal itu adalah data hasil biji pipilan kering 4 varietas jagung, ada 4 varietas, terus sebagai anak petak. Nah, berarti si varietas ini yang dijadikan anak petak, terus dipupuk dengan 6 taraf dosis pupuk N. Ini ya, dosis pupuk N. Sebagai petak utama, berarti ini kita tandain ini merupakan petak utama, yang dosis, terus yang varietas, ini anak petak.
Setiap unit perlakuan diulang 3 kali. Nah, ini 3 kali, ada 3 kali ulangan ya. Berarti ada 3 kali ulangan. Terus untuk pertama itu soalnya lengkapi tabel tabulasi data. Nah, sama kayak tadi kita lengkapi aja, tinggal jumlahin nilai. Nah, totalnya yang ini juga tinggal totalin. Baru bisa kita lanjut ke yang kedua, tahap 2 kan, habis tabulasi data, kita bikin tabel ulangan dengan petak utama. Nah, ini tabel ulangan dengan petak utama. Nah, ini petak utamanya adalah dosis dosis N, dosis pupuk N. Nah, ini nilainya dari mana? Kita lihat dari tabel tabulasinya. Nah, yang ini. Karena kan eh untuk petak utama kan yang ini ya. Nah, ini kan jumlahnya jadi yang ini. Nah, sub jumlah eh yang dosis kan ini 0 tuh ya. Ini jumlahnya kan udah ada tanda juga. Ini kita masukin ini, terus bagian ini, terus bagian yang ini sampai yang ini kita masukin ke tabel yang ini. Tinggal totalin lagi, sudah. Habis itu, tahap selanjutnya ada tabel faktor varietas jagung dengan faktor dosis pupuk N. Nah, ini angkanya dari mana? Kita lihat lagi, kan ini dari 12,75 terus sampai 6,638. Nah, ini dari ini. Nah, yang ini. Kita masukin semuanya ke tabel ini. Totalin biasa. Nah, baru setelah bikin tabel selesai, urutan tabel selesai, kita langsung ke perhitungan. Yang pertama, seperti biasa kita cari FK-nya, ada total dikuadratkan, terus dikali R, kali A, kali B. R itu kan ulangan, jadi teman-teman harus ingat R itu ulangan ya. Terus A sekali B, ini tuh berarti ulangannya kan ada 3, terus petak utamanya itu tadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, jadi 3 kali 6 kali 4. Ya, hasilnya 72. Gitu. Tinggal hitung biasa. Terus ini untuk JK total ambil dari mana? Ambil dari, ini udah ada rumus ya. Di sini kita tinggal angkanya itu ambil untuk JK total dari tabel tabulasi yang ini nih. 4,43, 4,47, 3,85, terus 3,94. Ini semuanya masing-masing dikuadratkan. Yang ini juga, yang ini sampai dengan yang 2,01. Itu masing-masing dikuadratkan semuanya, baru dikurangi FK atau faktor koreksi. Terus ada JK ulangan. JK ulangan itu ambilnya dari total ulangan. Nah, bisa kita lihat di tabel jumlah hasil ulangan kali dengan petak utama. Nah, di sini. Nah, ini nih ulangannya, kan ini ulangan ya tuh. Ini total ulangan 1, ini total ulangan 2, ini total ulangan 3. Bisa lihatnya di sini, bisa juga ditabulasi, tapi biar memudahkan mah bisa langsung ke yang tabel ini aja. Karena kan ini tabel jumlah hasil ulangan dikali dengan petak utama. Tinggal masukin masing-masing ini dikuadratin, terus dibagi A kali B. A itu yang petak utama itu kan tadi ada 6 ya, 6 dikali 4, hasilnya 24. Nah, ini tinggal hitung seperti biasa. Terus selanjutnya ada JK petak utama. Untuk petak utama kita lihat juga di yang tabel kedua ini, yang ini. Kita kuadratin juga. Nah, ini yang ini diambilnya dari ini angka-angkanya dari tabel jumlah hasil ulangan dengan petak utama. Jadi ini ambil ini ya dari 48,63 sampai dengan 70,532. Itu masing-masing dikuadratkan terus dibagi dengan R kali B. R itu ulangan, B itu jumlah yang anak petaknya. Yang ini ada 4 kan? Nah, berarti 3 kali 4, 12. Hitung biasa, terus lanjut ke kita nyari JK Galat untuk A. JK Galat. Jadi untuk yang petak terbagi itu galatnya ada 2. Ada yang A sama yang B. JK Galat A sama JK Galat B. Nah, setelah petak utama itu kita cari dulu JK Galat yang A.
Nah, ini angkanya dari mana? Angkanya yang pertama ini tuh dari yang tabel jumlah hasil ulangan dengan petak utama. Nah, kan 15,95 sampai dengan 22,31. Nah, ini masing-masing dikuadratkan 15,9 kuadrat ditambah 17,2 kuadrat, terus ditambah yang ini sampai dengan ditambah 22,31 kuadrat. Itu dikuadratkan. Ini di tulisan nggak ada kuadratnya di sebelah sini, ini mungkin kurang saya kelewat nulis kuadrat di sini. Itu nanti ini masing-masing dikuadratin, dijumlahin, terus dibagi B. B itu ini kan yang petak, anak petaknya jumlahnya kan 4. Dibagi 4, terus dikurangi FK, terus dikurangi JK ulangan, terus dikurangi JKA. Yang ini. Ya, jadi nanti ini dihitung, udah dihitung terus dikurangi FK, terus dikurangi JK ulangan, terus dikurangi JKA. Yang ini petak utama. Setelah kita nyari JK Galat A, kita langsung ke JK anak petaknya yang B. Ini kita lihatnya di tabel yang faktor varietas jagung dengan faktor dosis pupuk N. Nah, carinya di tabel yang ketiga ini. Angkanya dari mana? Yang ini, yang total kan. Ini kan anak petak kan, ini nih kan jumlah P1 yang ini kan tuh. Ini. Jadi ini masing-masing dikuadratin lagi, nanti dijumlahin. Jadi udah dikuadratin, dijumlahin kan 117,912 kuadrat ditambah 110,738 dan seterusnya. Dibagi, ini 18 dari mana? Kan R ulangan kan, ulangannya 3. Terus nilai A itu kan ini ya jumlah yang dosis pupuk N-nya ada 6. Jadi 18, jadi 3 kali 6 kan 18. Nah, terus dikurangi FK. FK-nya kan ini, tinggal masukin aja. Nah, terus abis kita nyari JK anak petak, kita nyari JK interaksinya antara petak utama dan anak petak. Nah, ini angkanya dari mana? Kita cari dari tabel dua arah yang ini, yang tabel 3. Yang ini nih, angka yang ini nih, dari 12,75 sampai dengan 6,638. Itu masing-masing dikuadratin, terus dijumlahin, kayak gitu. Dibagi ulangan, dibagi jumlah ulangan, terus dikurangi FK, terus dikurangi yang ini. Nah, JK petak utama atau JKA, terus dikurangi JK anak petak atau JKB. Nanti didapat hasilnya. Terus ada JK Galat B. Nah, ini tinggal masukin aja sesuai rumus. JK total, dikurangi JK ulangan, dikurangi JKA, terus dikurangi JK Galat A, dikurangi JKB, dan dikurangi JK yang interaksi. Ini didapat hasilnya. Kalau untuk rumus-rumus mah nanti bisa dilihat rumusnya di PPT yang disampaikan ya pas perkuliahan. Ini saya jelasin yang angka-angkanya dapat dari mana gitu nanti nyarinya biar mempermudah. Kayak gitu, udah itu perhitungan langsung masukin nanti angkanya ke ini ya, tabel sidik ragam. Nah, ini kan udah ada nilainya. Nah, untuk sumber keragamannya itu ada ulangan, ada petak utama, terus galat A, anak petak, interaksi, galat, dan total. Nanti masukin DB-nya. DB-nya kan kayak ulangan ini R kurangi 1, 2. Terus petak utama kan ada 6 dikurangi 1, 5. Ini rumusnya bisa nanti teman-teman lihat di PPT. Itu mah tinggal di sesuai rumus aja, gampang gitu ya. Terus kita masukin JK-nya, nah dari perhitungan ini kita masukin ke sini. Terus nyari KT-nya kayak tadi, kalau KT itu JK dibagi DB. Nah, ini udah kayak gitu. Udah KT-nya dicari, kita langsung ke F hitung. Untuk F hitung itu KT yang dimaksud dibagi dengan KT galat. Nah, untuk F hitung ulangan dan petak utama itu pembaginya pakai galat yang A. Pembaginya pakai galat yang A. Kalau untuk anak petak sampai dengan interaksi itu pakainya nilai KT yang galat B. Jadi nanti F hitungnya yang ini mah KT ini yang untuk F hitung ulangan itu jadi nanti
KT ulangan dibagi galat A. Terus yang petak utama, KT petak utama dibagi yang KT galat A. Terus kalau anak petak dibagi galat B. Kalau interaksi juga sama dibagi yang KT galat B. Kayak gitu. Nanti teman-teman cari juga F tabelnya. Eh, tabelnya juga sama kan, kalau F itu tadi pembilangnya itu dari DB yang dimaksud sama DB galatnya. Nah, kalau yang ulangan sama petak utama itu nanti DB-nya ngambil yang galat A. Kalau anak petak dan interaksi DB-nya dari galat B. Jadi nanti anak petak, misalkan nyari anak petak, DB-nya 3, berarti nyari yang bagian atasnya 3, terus yang samping di sininya itu yang galat B 36, berarti nanti cari yang nilainya yang 36 gitu. Setelah itu mah ya kita tinggal F hitung ini kita bandingin dengan nilai F tabel. Kalau misalkan nilainya itu lebih besar dari maksudnya dari taraf lebih besar dari taraf yang 5% dan 1%, berarti bintangnya kita tandain 2. Terus kalau misalkan kalau nilainya lebih kecil dari taraf yang 5% dan 1%, hasilnya non signifikan, kita tandain NS kayak gitu. Kalau misalkan lebih besar dari yang taraf nyata 5%, tetapi lebih kecil dari taraf nyata 1%, berarti kita kasih tandanya bintang 1. Itu biar membedakan. Setelah itu baru bikin simpulan. Simpulannya itu tuh tidak terdapat pengaruh ulangan terhadap hasil jagung pipilan kering pada percobaan. Kan karena yang ulangan itu NS kan. Nah, berarti tiap ulangan tuh hasilnya nggak beda gitu, sama gitu ya hasilnya. Terus terdapat pengaruh sangat nyata dari perlakuan pemberian taraf dosis pupuk terhadap hasil jagung pipilan kering. Terus yang ketiga ada terdapat pengaruh sangat nyata dari penggunaan jenis varietas terhadap hasil jagung pipilan kering. Terus yang terakhir terdapat pengaruh interaksi sangat nyata antara perlakuan dosis pupuk N dan varietas terhadap hasil jagung pipilan kering. Karena ini eh, interaksinya berpengaruh, berarti kita langsung ke interaksi aja uji lanjutnya, nggak perlu yang masing-masing ini. Karena di soal ini masih uji lanjut Duncan ya, karena di soalnya disuruhnya untuk diuji lanjut dengan uji Duncan. Karena berdasarkan kesimpulan sidik ragam terdapat pengaruh interaksi, maka perhitungan langsung kepada uji lanjut interaksi. Nah, ini kita bikin tabel rata-ratanya. Nah, ini tuh rata-rata yang udah dirata-ratain ya. Jadi antara petak utama sama anak petak, udah ini nilainya. Terus kita yang pertama itu untuk petak terbagi itu ada 2 kali perhitungan ya kalau untuk interaksi itu. Yang pertama interaksi yang tunggal N pada anak petak yang sama uji kolom N. Jadi ada interaksi yang pertama, terus nanti ada perhitungan lagi, ada 2 kali untuk uji lanjut petak terbagi. Ini ada rumusnya, teman-teman bisa baca di PPT supaya lebih paham. Jadi nanti kayak sambil lihat PPT sambil lihat juga ini biar lebih memudahkan. Nah, ini rumusnya, terus kita tinggal masukin aja. Ini kan kata galat B, berarti yang dimasukin kata galat B, terus nilainya R-nya ulangannya 3, tinggal masukin, hitung biasa, terus kita nyari yang SSR dan LSR kayak tadi seperti biasa ya, teman-teman nyari dulu di tabel, terus dihitung kalikan untuk LSR-nya nanti dari SSR kali yang ini udah didapat. Terus nanti kita pertama untuk interaksi itu tabel faktor N pada V1, karena kan ini tunggal N pada anak petak yang sama, berarti kita nyarinya faktor N untuk V1, terus nanti faktor N untuk V2 sampai dengan V4. Nah, jadi pertama kita untuk faktor N pada V1. Ini urutin dulu yang kan V1 ya. Nah, berarti ini ya nilainya yang ini. Kita dapatnya dari ini. Nah, ini urutin karena ini udah berurut jadi ya tinggal tulis aja. Terus ini kan ini tuh ada tabelnya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya untuk ininya ya. Nah, ini kan tuh 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ininya. Pertama kita
untuk beda ratanya kayak tadi, yang pertama dari baris ini dulu, kita dari N0 mulainya. Yang pertama gitu ya, baris pertama ini dengan ini, jadi di yang ini kurang ini, terus yang ini kurang ini, begitupun seterusnya. Terus yang nilai LSR ini dari ini kita masukin langsung ke sini. Nah, terus nanti kita bandingin lagi, bandingin seperti biasa, udah, kalau udah ya ini ya hasilnya. Terus kita langsung ke notasi aja. Nah, pertama, yang baris ini, kita lihat yang bagian ini. Pertama kan N0 ke N1 ini berbeda, ini ya udah ditandain bintang, berbeda. Berarti ya udah, untuk N0 ya udah kita tandain pakai garis bawah gitu ya. A, berarti kita mulainya dari huruf A, berarti A. Nah, selanjutnya, udah ini kan udah ya. Nah, langsung ke yang ini, baris yang kedua. Dari N1, mulainya dari yang ini nih, dari yang ini. N1 ke N2 ini NS. Ah, berarti kita NS kan ini nilainya. Berarti kita bikin garis dulu N1 ke N2. Nah, sampai N2 terus N1 ke N3 juga NS. Berarti kita sampai ke N3. Nah, tandain terus dari N1 ke N4 ini berbeda. Berarti udah N1, N2, N3 udah ya ini. Nah, tandain kan. B berarti itu sampai N3 berarti ya. Nah, terus kita lihat baris yang ini. Kan ini tadi udah ya baris ini. Nah, kita lihat baris yang ini. Baris yang ini tuh untuk yang N2 ke N3. N2 ke N3 ini NS. N2, N3, NS ya. Nah, ini udah, tapi kan yang sebelumnya NS juga sama ya. Berarti nggak perlu kasih garis baru. Apa ya, nggak perlu dibuat huruf baru lagi. Ini. Eh, N2 ke N3 NS, kemudian N2 ke N3 N2 ke N4 juga NS ya. Jadi ini nanti N2 ke N3 NS, terus N2 ke N4 juga NS. Berarti ini harusnya dari N2 sampai dengan N4 itu, ini harusnya garisnya di sini ya. Teman-teman ini salah, kayaknya kurang tepat saya nandainnya. Jadi dari N2 sampai N4 kan, yang ini ya. N2 ke N3 NS, terus N2 ke N4 juga NS. Nah, berarti ini nandainnya dari N2 sampai dengan N4. Nah, jadi ini dari N2 sampai N4 ya. Berarti nanti ini yang N2 tuh BC ya, nanti tandanya bakalan BC. Terus selanjutnya ke baris yang ini. Yang ini dari N3 ke N4. N3 ke N4 ini NS. N3 ke N4 ini NS. Terus ke N3 ke N5 ini berbeda. Berarti ya sampai N4 aja ya. Berarti ini tuh tadi ya. Jadi dari N2 sampai N4 tanda C ini. Nah, terus yang ini terus yang ini nanti kita lihat dari N4 ke N5. N4 sama N5 ini berbeda. Berarti ya udah N5 ini punya notasi sendiri D berarti. Nah, tinggal tulis. Berarti kan tadi yang N0 cuma A aja, terus N1 tadi B ya. Terus N2 ini tadi kan harusnya BC juga ya. Ini harusnya BC, terus N3 juga kan masuknya ke B sama ke C ya, masuknya N3. Terus yang N4 kan cuma garisnya cuma masuk ke yang notasi C, berarti C aja di sini. Terus N5 karena cuma notasi D aja, masuknya berarti D gitu. Nah, ini sama ya kayak tadi, ini kita nanti urutin. Karena kan tadi mah N yang tabel faktor N ke Pi1. Nah, terus selanjutnya tabel N ke Pi2, terus tabel N ke Pi3, tabel N ke Pi4. Nah, kayak gitu. Nanti untuk N ke Pi2 ya berarti kita lihat angka-angkanya dari yang ini, yang Pi2. Nah, yang ini 4,3 sampai dengan 6,54. Kan? Nah, yang ini ya. Ini udah diurutin. Nanti urutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Karena kan uji Duncan. Nah, caranya sama kayak tadi yang sebelumnya, yang N ke Pi1 gitu. Nah, udah itu ada yang interaksi yang keduanya itu tunggal Pi pada seluruh perlakuan anak petak. Nah, ini mah untuk yang variet.
ini mah untuk varietas ke masing-masing eh yang N. Jadi nanti yang kan tadi mah N ke V gitu ya, ke masing-masing V. Kalau ini mah yang V ke masing-masing N gitu. Ini rumusnya. Nah, ini kan DB B ini tuh 3 DB-nya, terus dikali KT galat B, terus KT galat A. Nah, tinggal masukin aja. Nanti lihat nilai-nilainya itu dari analisis ragam ya, tabel analisis ragam. Terus ini rumusnya ulangan dikali eh B. B itu kan yang N gitu ya, jumlahnya itu ada berapa? Yang V, maaf, yang V ya, jumlahnya kan ada 4, R-nya 3, berarti nilainya 12. Nah, itu biasa hitung dulu, terus nanti bikin tabel SSR dan LSR. Ini kan udah didapat dari tabel ya SSR-nya, terus LSR ya kita yang SSR kali nilai ini. Terus kita carinya tabel faktor V pada N0, terus tabel faktor V pada N1 sampai dengan tabel faktor V sampai dengan N5. Jadi nanti angkanya kan kalau tadi V yang ini yang ngambilnya ke pasti yang ke ini ya, yang ke pinggir. Kalau ini mah yang nilainya yang ke bawah ini 4,25, 4,3, 3,18, 4,48, yang N1 yang ini gitu ya. Nanti tinggal urutin juga kayak tadi lah, nggak jauh beda sih untuk menentukan ininya mah ya, teman-teman. Tinggal urutin, terus nanti hitung beda ratanya, terus nanti bandingin beda rata ini sama LSR, terus nanti tinggal bikin notasi. Kan kayak ini langsung ke notasi ya. Yang ini kan udah diurutin ya. Tulis lagi yang ini sesuai urutan V3, V1, V2, V4. Pertama lihat di baris ini yang V3 ke V1 berbeda ya, berarti udah V3 sendiri gitu. Kita kasih huruf A. Terus kita mulai ke baris yang ini. V1 ke V2 NS. Terus V1 ke V4 juga NS ya ini. Berarti V1 sampai V4 NS. Udah B berarti kita tandain. Nah, karena udah ya udah, karena ini kan ini pun NS ya, jadi udah berarti tinggal masukin aja V3 A, terus V1, V2, V4-nya B. Gitu. Begitupun selanjutnya kita sampai dengan N V pada N5 nah ini ya. Nah, udah itu baru kita bikin simpulan, masukin huruf-hurufnya yang tadi kita masukin, terus kita buat kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis. Jadi lihat ya huruf yang paling apa ya, paling tinggi gitu ya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa antara jenis varietas dan dosis pupuk terjadi interaksi. Hasil tertinggi dihasilkan pada varietas BC6 atau V1 dengan pemberian pupuk 180 kg kilogram N per hektarnya. Nah, ini kita lihat ya V1 dengan N5. V1 pada N5. Nah, ini kan tuh hurufnya aja kan ini C dan D gitu ya. Jadi kita langsung lihat huruf mana yang paling tinggi gitu. C dan D ini. Berarti kan ini berarti perlakuan yang bagus itu interaksi antara varietas yang V1 sama dengan N5. Terus hasil terendah pada varietas 5, V3 dan pupuk 0, V3. Nah, ini kan tuh, ini hurufnya A sama A juga ya. Ini paling rendah, berarti ini interaksi antara V3 dan N0 ini yang tanpa pemupukan itu menghadapkan hasil terendah kayak gitu. Kita lanjut ke yang rancangan terakhir, ada rancangan petak berlajur. Ciri-cirinya, pengujian lebih ditekankan terhadap pengaruh interaksi, kemudian juga terdiri dari faktor mendatar dan faktor tegak. Jadi, kan tadi kalau petak terbagi itu ada petak utama sama anak petak. Nah, ini mah ada faktor tegak sama faktor mendatar. Langkah-langkahnya, nah ini jadi ada 6 langkah ya, ada untuk tabel apa aja yang harus dibuat dulu gitu. Pertama ada tabulasi data seperti biasa, terus ada
tabel ulangan dengan faktor mendatar, terus tabel ulangan dengan faktor tegak, terus tabel faktor mendatar dengan faktor tegak, terus perhitungan, kemudian terakhir ada analisis ragam. Untuk soal yang ini itu perlakuan yang dicobakan terdiri dari faktor mendatar, yaitu ini ya, faktor mendatar sumber bahan organik, dan faktor tegak dosis dolomit. Nah, ini faktor tegaknya itu dosis dolomit. Setiap perlakuan diulang 4 kali, terus kerjakan beberapa, jadi sesuai langkah-langkah ini ya, kita disuruh mengerjakan. Yang pertama, lengkapi data-data pada tabulasi data, kita lengkapi dulu, terus baru kita lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, pertama ada tabel jumlah hasil ulangan dengan faktor tegak. Ini ya nilainya kan 32,9 sampai dengan 10,5. Nah, kita lihat di sini nilainya nah ini nih total ulangan kan ini tinggal masukin yang ini, terus yang ini, angka-angka ini masukin ke tadi, ke ini, ditotalin. Nah, setelah itu kita bikin tabel jumlah hasil ulangan dengan faktor mendatar. Faktor mendatar 28,6. Faktor mendatar. Nah, kan tadi mah dari ini ya. Nah, kalau yang Kalau yang faktor mendatar itu, teman-teman lihatnya yang dari faktor mendatar. Yang kan ini nilainya itu 28,6 sampai dengan 16,9. Itu hasil perhitungan B1. Nah, kan ini untuk 10,2 B1 ditambah yang ini, ditambah yang ini, ditambah ini. Nah, itu hasilnya. Nah, ini hasilnya untuk ulangan pertama. Terus nanti ulangan kedua yang B1 nilainya dari ini, terus jumlahin dengan ini, jumlahin dengan ini. Ini untuk ulangan yang kedua. Nah, masukin ke ulangan yang kedua. Ini B1 ini. Terus ulangan ketiga pun begitu. Ini mah harus dihitung dulu gitu ya, nggak ada langsung di sini. Jadi untuk B1 kan ini ya. Nah, ini jumlahin dengan ini, jumlahin dengan ini, B1 yang ulangan 3, terus jumlahin dengan ini. Gitu. Tinggal masukin. Terus kalau B2, berarti ulangan yang pertamanya yang ini, terus tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Yang ini ya, gitu. Begitupun selanjutnya. Udah dimasukin, terus habis selesai kita totalin, terus kita bikin yang ketiga, bikin tabel dui arah faktor tegak dengan faktor mendatar. Nah, ini mah udah ada di tabel tabulasi. Yang ini tinggal masukin aja, sesuaiin. Setelah itu, kita mulai dengan analisis perhitungan. Analisis perhitungannya ada FK. Pertama FK, kita masukin ya sesuai rumus teman-teman. Tinggal masukin R itu ulangan, terus ini kali jumlah faktor pertama, kali jumlah perlakuan pada faktor tegak, dan juga faktor mendatar, hasilnya 64. Tinggal hitung, terus JK total, kita nyari JK total, kita lihatnya dari JK total itu dari tabel tabulasi yang ini. Dari 10,2, terus 9,2, 8,2, 7,2, 8,2, sampai dengan 2,2. Masing-masing itu dikuadratin dulu, terus dijumlahin. Udah didapat hasilnya, terus baru dikurangi FK. Terus untuk JK ulangan, ini hasilnya dari kita masukinnya yang ini dari tabel yang bisa yang tabel dari tabel yang ini, bisa juga dari tabel yang ini. Nah, kita lihat ya, ambilnya jumlah ulangan yang ini ya. Yang 90,6. Ini kan jumlah ulangan. Ini juga bisa karena sama ini jumlah ulangan. Terus dibagi jumlah perlakuan faktor mendatar dan faktor tegak, hasilnya 16. Ini FK kayak gitu itu. Terus selanjutnya kita cari JK mendatar. Kali JK mendatar itu kita lihat di
Yang ini ya, yang tabel kedua ini nih, yang jumlah hasil ulangan dengan faktor mendatar. Karena kan ini kita mencarinya JK mendatar. Nah, yang ini nih nilainya 102,3, terus 82,2, terus 74,1 dan 72,2. Itu masing-masing dikuadratin dulu baru dibagi. Dibagi ini kan R ulangan, terus ini yang kayak itu eh, jumlah ulangannya kan 4. Untuk ulangan itu 4 ya, 4. Terus 4 dikali jumlah yang faktor tegaknya 4, 16 berarti. Terus hasilnya ini udah, terus kita nyari JK Galat A. Nah, ini juga ada 2 JK Galatnya, ada A dan juga nanti JK Galat B. Yang pertama kita masukin ini nih, angkanya dari mana ini? Kita JK Galat ini, kita yang Galat A ini tuh kita ngambilnya dari yang tabel jumlah hasil ulangan dengan faktor mendatar. Nah, yang ini kita ambilnya, nah ini ya, 28,6, 26,4, 24,7 sampai dengan 16,9 itu masing-masing dikuadratin dulu terus dijumlahin. Terus dibagi 4, ini ya 4 kan, ini yang faktor tegak jumlahnya 4, dikurangi FK, terus dikurangi JK ulangan dan dikurangi JK mendatar. Hasilnya ini. Terus kita lanjut ke JK tegak atau dosis dolomit. Pertama, angka-angka ini kita lihat dari tabel yang bisa apa ya, bisa dilihat dari jumlah hasil ulangan dengan faktor tegak yang ini ya, nilai ini. Bisa juga kita lihatnya dari tabel dui arah ini, bisa kayak gitu ya. Mau yang ini boleh, yang diambilnya ini boleh, sama itu bisa gitu ya. Tinggal masing-masing dikuadratin lagi, terus dijumlahin, nanti dibagi R ulangan dikali B-nya, jumlahnya kan ada 4, berarti 16, terus dikurangi FK gitu. Terus habis JK tegak kita nyari JK Galat B. Nah, ini nilainya dari yang ini yang tegak kan. Ini kita nyarinya JK Galat B itu dari yang tegak. Nah, yang ini tadi kan kalau JK Galat A yang ini ya nilainya dari 28,6 sampai dengan 16,9. Nah, kalau untuk JK Galat B kita dari yang ini. Dari yang dengan faktor tegak. Nah, yang ini kita masukin masing-masing dikuadratin seperti biasa, terus dijumlahin dan dibagi jumlah B perlakuan yang B gitu ya, yang faktor B. Maksudnya yang ini ya, yang jumlah yang ini nih kan ada 4 perlakuan, bagi 4, terus dikurangi FK, terus dikurangi JK ulangan, dan juga dikurangi JK tegak. Itu hasilnya ini udah ya, seperti biasa dihitung dulu sama teman-teman, terus ada JK interaksi. Nah, interaksi kita lihatnya untuk yang ini ya, yang bagian ininya, kita lihat di tabel dui arah, yang ini, 3,4. Nah, yang ini, 34,8, terus 29,9, sampai dengan 9,1. Itu ya. Nanti dikuadratin masing-masing, dikuadratin lagi, terus dijumlahin, terus dibagi. Ulangannya berapa? 4. Dibagi 4, terus dikurangi FK, terus dikurangi JK mendatar, dan dikurangi JK tegak. Terus dihitung hasilnya ini. Terus terakhir ada JK Galat C. Jadi kalau yang faktorial itu galatnya cuma 1, terus yang tadi yang petak terbagi itu ada 2, yang berlajur ada 3. Jadi nanti harus tahu ya, ada 3. Nah, udah, ini tinggal sesuai rumus aja. JK total dikurangi JK ulangan, dikurangi JK mendatar, dikurangi JK Galat, dikurangi JK tegak, dikurangi JK Galat B, terus JK interaksi. Ya, ini hasilnya. Habis itu kita bikin tabel sidik ragam. Sumber keragamannya ada ulangan, faktor mendatar, galat, terus galat A, faktor tegak, galat B, interaksi, terus galat C, dan total. DB-nya ya biasa kayak dihitung lah, nanti lihat ya di PPT gimana hitungnya, ini mah. Terus JK-nya kita masukin nilai-nilai JK-nya, terus KT-nya seperti biasa, KT itu JK dibagi DB, nilai JK dibagi DB. Ulangan berarti JK ulangan dibagi DB ulangan. Udah, terus F hitungnya. Nah, untuk F hitungnya, pertama, untuk ulangan dan faktor mendatar, kita menggunakan galat A.
menggunakan pembaginya KT Galat A. Jadi KT ulangan dibagi KT Galat A. Terus KT faktor mendatar dibagi KT Galat A. Terus kalau untuk yang ini nanti dibaginya untuk yang faktor tegak dibaginya Galat B. KT Galat B ya di pembaginya. Jadi nanti KT faktor tegak dibagi KT Galat B. Terus untuk yang interaksi F hitungnya dibagi Galat C. Jadi yang ini nilai ini ya yang interaksi KT-nya terus dibagi ini. Hasilnya ini udah. Terus kita cari F tabelnya. Nilai F tabelnya seperti biasa di tabel ya teman-teman lihat itu antara DB yang dituju misalkan ulangan berarti DB ulangan dengan DB Galat. Nah, ingat sama kayak tadi F hitung. Berarti ini untuk nyari DB Galatnya yang Galat A masuknya. Kalau faktor tegak Galat B, isi interaksi nanti Galat C. Gitu. Bandingin F hitung dengan F tabel, nanti kalau hasilnya lebih besar dari 5% dan 1%, bintangnya 2. Kalau misalkan lebih besar dari 5% dan lebih kecil dari 1%, berarti bintangnya 1. Tapi kalau lebih kecil dari keduanya, lebih kecil dari 5%, lebih kecil dari 1% dan 5%, berarti NS atau non signifikan. Nah, kita ambil simpulan. Yang pertama, terdapat pengaruh ulangan pada percobaan terhadap kadar P yang tersedia. Yang kedua, terdapat pengaruh sangat nyata dari pelakuan sumber bahan organik terhadap kadar P yang tersedia. Terus, terdapat pengaruh sangat nyata dari pemberian dosis dolomit, ya, yang faktor tegak kan, dosis dolomit. Terus tadi terdapat pengaruh interaksi. Nah, ini juga karena di soalnya disuruhnya dengan uji jarak berganda Duncan, maka saya lanjutkan dengan uji lanjut Duncan lagi. Karena emang yang umum biasanya itu uji lanjut yang biasa sering digunakan oleh mahasiswa itu uji lanjut Duncan. Nah, karena berdasarkan kesimpulan sidik ragam terdapat pengaruh interaksi, maka perhitungan untuk diuji lanjut langsung uji lanjut interaksi. Karena kan interaksinya berpengaruh ya, jadi langsung ke uji interaksinya, uji lanjutnya. Terus pertama kita bikin tabel rata-rata, tabel dua arah yang rata-ratanya kayak ini gitu. Habis itu kita yang pertama ada dua rata-rata perlakuan mendatar pada taraf faktor tegak yang sama. Ini nanti teman-teman kayak urutannya gitu ya bisa lihat karena urutan Duncan yang tegak terus rumusnya tuh gitu pasti beda-beda gitu yang faktorial terus yang petak terbagi dan juga yang berlanjut ini rumus untuk nyari x-nya itu beda-beda gitu ya. Jadi nanti teman-teman lihat di rumusnya gitu. Terus lihat juga itu rancangannya apa. Pertama ini ya sama kayak tadi sih untuk urutannya mah cuman rumusnya aja yang sedikit beda gitu. Rumus SX-nya gitu yang beda tuh. Ini untuk kalau eh, apa ya urutannya ini sama lah kayak sama semuanya juga kalau urutannya mah gitu ya. Cari SX dulu, terus SSR dan LSR seperti biasa ya teman-teman SSR-nya kita nyari lagi di tabel, terus LSR-nya kita nilai yang ini dikali dengan SX. Terus nanti karena ini kan yang pertama itu faktor B pada taraf tegak yang sama. Berarti faktor B pada P1, terus pada P2, pada P3, sampai dengan P4. Nah, untuk P1, nah ini kan nilainya. Nah, ini dari mana? P1 dari 6, yang ini ya. Nah, ini yang rata-rata 6, ini tuh nah, yang ini kan, yang ini nih, P1 kan yang ini, terus P2 yang ini, P3. Jadi faktor B pada eh, yang inilah gitu ya. Teman-teman jadi lihatnya kalau untuk uji lanjut itu lihatnya di tabel dua arah yang rata-rata. Nanti teman-teman lihat. Nanti sama seperti biasa kalau Duncan itu harus diurutin dari yang nilai terkecil ke yang terbesar. Nah, ini udah diurutin ya. Nah, terus kita cari nilai beda ratanya.
baris ini kita B4 ke B3, terus B4 ke B2, B4 dengan B1 ini ya nilainya. Terus LSN-nya juga tinggal masukin dari sini, masukin. Nanti bandingin lagi yang bagian ini ke ini, terus bagian yang ini ke ini, bagian ini ke ini. Maksudnya ini ke ini ya, maksudnya baris ini ke baris ini, terus ini baris ini. Nah, terus ini enggak ke ini, tapi ini mah ke bagian yang atas lagi nanti mulanya. Kita bandingin dengan yang atas, terus yang ini juga kita bandingin dengan yang kedua ini. Terus kalau yang ini juga sama bandinginnya ke ini lagi, mulanya dari atas lagi nanti. Tuh. Terus untuk notasinya, kan ini B4 ke B3, yang baris ini dulu ya, kita lihat B4 ke B3 NS. Terus B4 ke B2 udah beda. Berarti kita tandainnya B4 sampai dengan B3. Ditandain A berarti ya. Terus kita lihat baris ini. B3 ke B2 berbeda ya ini ya. Terus B3 ke B1 juga beda. Berarti udah lah. Berarti ya ini udah. Berarti kita mulainya ke B2. B2 juga. B2 ke B1. Ini berbeda. Berarti B2 notasinya B. Terus B1 juga notasi baru. C karena berbeda. Jadi nanti tinggal masukin aja B4A, terus B3A, terus B2 B, terus B1 C. Tuh, ini begitupun selanjutnya sampai dengan faktor B pada P4. Terus yang kedua ada dua rata-rata perlakuan tegak pada taraf faktor mendatar yang sama. Jadi ini faktor P ke faktor B gitu ya. Nanti dari faktor P ke B1 terus ke B2, ke B3, sampai ke B4. Nanti udah, itu baru kita bikin tabel simpulan kayak gini, yang tabel dui arahnya gitu ya, yang tadi udah dibuat, tabel ratanya. Tinggal masukin huruf-hurufnya, notasi-notasinya, terus kita bikin kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya kita lihat udah di huruf ya, teman-teman. Terus berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa antara jenis atau sumber bahan organik dan dosis dolomit memang terjadi interaksi. Berdasarkan interaksi, kadar P yang tersedia tertinggi didapat dari sumber bahan organik B1. Nah, B1 ya, ini ya berarti di antara ini B1 dengan dolomit P1. Nah, ini karena ini kan paling tinggi ya ini ininya nih hurufnya. Ini paling baik tertinggi berarti. Terus dan dan hasil terendah terjadi pada sumber bahan organik B4, yang ini ya B4, pada dosis dolomit P4. Nah ini, karena ini kan hurufnya dua-duanya A gitu ya, baik faktor P pada B ataupun faktor B pada P gitu ya, yang ini yang paling rendah itu interaksi kan yang ditanyainnya. Tapi ketika teman-teman nanti ditanyainnya faktor pada perlakuan apa dosis dolomit yang mana, dosis dolomit kan ini yang ditandainya itu dengan huruf kecil ya, yang ini ya. Nah teman-teman ini kan interaksi ya, jadi ya interaksinya gitu keduanya pada hurufnya, lihat dari yang ini huruf ini sama ininya, kita lihat mana yang paling tinggi gitu. Ini sudah mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nanti mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya apa yang sudah disampaikan. Kalau misalkan masih bingung, boleh tanyakan langsung saja ke saya. Mungkin untuk apa ya, untuk rancangan percobaan kalau UAS gitu ya, dulu tuh kayak take home gitu. Jadi teman-teman dikasih soal sama Bapak, nanti teman-teman ngerjain itu dikasih beberapa hari kalau tidak salah. Jadi nggak dikerjain di kampus kayak gitu, tapi dibawa untuk dikerjain gitu. Dan pengerjaannya itu nanti ditulis tangan seperti itu. Mungkin sekiannya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila teman-teman masih bingung. Nanti bisa langsung tanyain saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya penyampaian materi dari Ce Ajijah ini. Semoga bisa membantu Akang Ece dalam memahami materinya.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ce Ajija yang telah menyampaikan materinya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Demikian penyampaian materi rancangan percobaan dari pemateri kita. Terima kasih kepada Akang Ece yang telah menyimak pembahasannya dari awal sampai akhir. Jika ada yang belum dipahami, boleh langsung saja ditanyakan di kolom komentar ataupun di link Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Himagrow Unsil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.